Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Madalena SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Serta tak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang telah berkontribusi pada presentasi kami pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang yang terdiri dari saya sendiri, Nur Hafizah selaku moderator pada presentasi kali ini, serta anggota kelompok kami yang terdiri dari Dini Aryani, Erpina Maria Lintang, Mahfuzah, Muhammad Ahdianur, Nur Hajjena, Nur Baiti, dan Rusidah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perekonomian terbuka. Nah, untuk teman-teman, udah pada tahu nggak apa sih perekonomian terbuka itu? Secara singkat, perekonomian terbuka itu adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis serta migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka ini juga sering disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak penjelasan dari Dini Aryani. Kepada Dini Aryani, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Arus barang. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Ekspor neto atau neraca perdagangan atau NX adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impor. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mahfuzah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor neto. Yang pertama, selera konsumen pada barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, harga barang di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, nilai tukar di mana seseorang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang kelima, biaya mengirimkan barang dari suatu negara ke negara lain. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ahdianur. Selanjutnya, jenis neraca pembayaran. Yang pertama, defisit perdagangan adalah situasi di mana ekspor neto NX bernilai negatif, artinya impor lebih besar daripada ekspor. Yang kedua, surplus perdagangan adalah situasi di mana ekspor neto NX bernilai negatif, artinya ekspor lebih besar daripada impor. Yang ketiga, perdagangan seimbang adalah situasi di mana ekspor neto bernilai nol, artinya ekspor dan impor sama nilainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nur Hafizah. Di slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang arus keluar modal neto. Arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Artinya, pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi, misalkan seperti tenaga kerja dan modal milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.
Arus keluar modal neto itu ada dua. Yang pertama yaitu arus keluar modal neto positif, berarti tabungan lebih dari investasi. Sedangkan arus keluar modal neto negatif berarti tabungan kurang dari investasi. Artinya, jika arus modal keluar neto adalah positif, maka tabungan nasional kita melebihi investasi dan kita dapat meminjamkannya kepada pihak asing. Akan tetapi, jika arus modal keluar neto adalah negatif, maka kenaikan suku bunga di dalam negeri berarti insentif bagi penabung untuk menabung lebih banyak di dalam negeri dan sedikit di luar negeri. Selanjutnya yaitu ada variabel yang mempengaruhi arus keluar modal neto. Yang pertama yaitu suku bunga real yang dibayarkan atas aset luar negeri. Dan yang kedua yaitu suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik. Ketiga yaitu resiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. Dan yang keempat yaitu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor asing. Persamaan ekspor neto dan arus neto. Ekspor neto atau NX dan arus keluar modal atau NCO berhubungan sangat dekat. Untuk perekonomian secara keseluruhan, NX dan NCO harus saling menyeimbangkan. Sedemikian hingga arus keluar modal atau NCO sama dengan ekspor neto atau NX. Ekspor neto adalah komponen dari PDB atau produk domestik bruto, yang mana Y yang merupakan jumlah permintaan pasar domestik atau pendapatan nasional sama dengan C yaitu konsumsi rumah tangga tambah I yaitu investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga ditambah G yaitu pembelanjaan daerah ditambah NX yaitu ekspor neto. Tabungan nasional adalah pendapatan yang tersisa setelah membayar konsumsi dan belanja pemerintah, yang mana jumlah permintaan pasar domestik atau pendapatan nasional dikurang dengan konsumsi rumah tangga dikurang pembelanjaan daerah sama dengan investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga ditambah ekspor neto. Tabungan nasional atau S sama dengan jumlah permintaan pasar domestik atau pendapatan nasional dikurang konsumsi rumah tangga dikurang pembelanjaan daerah, sehingga tabungan nasional atau S sama dengan investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga ditambah ekspor neto. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh BIT. Baiklah, selanjutnya tabungan dan investasi perekonomian terbuka kecil. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Dari persamaan yang ada, itu menunjukkan NX tergantung pada variabel-variabel yang menentukan S dan I. Maka neraca perdagangan juga tergantung pada tingkat bunga real dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rusida. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kurs nominal. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Selanjutnya yaitu kurs real. Kurs real adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga barang domestik dibagi harga barang luar negeri. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ervina Maria Lintang. Faktor-faktor penentu cross rail yaitu cross rail terkait dengan ekspor neto. Bila cross rail lebih rendah, barang-barang domestik relatif lebih rendah dan ekspor neto lebih besar.
neraca perdagangan atau ekspor neto harus sama dengan modal keluar neto, yang sama dengan tabungan dikurangi investasi. Tabungan dipengaruhi oleh fungsi konsumsi dan kebijakan fiskal, sementara investasi dipengaruhi oleh fungsi investasi dan tingkat bunga dunia. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan modal perekonomian tertutup dengan perekonomian terbuka? Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor neto? Yang ketiga, jelaskan dan sebutkan jenis neraca pembayaran. Keempat, apakah perbedaan nilai tukar real dan nilai tukar nominal? Kelima, bagaimana terjadi ekspor dan impor? Keenam, bagaimana cara hitung cross rail? Ketujuh, apa saja faktor-faktor yang menjadi penentu cross rail? Nah, itu tadi penjelasan serta paparan materi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya penjelasan materi pada presentasi kami kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya tentang perekonomian terbuka. Semakin kita giat untuk menambah ilmu pengetahuan, maka semakin luas juga wawasan yang kita dapatkan. Cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Jika ada pengucapan kata ataupun kalimat yang salah, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.